Baik, selamat datang di channel Edu yang mana di channel Edu merupakan channel untuk membagikan tips dan trik terkait penggunaan Microsoft Word, Excel, PowerPoint, ataupun sebagainya yang masih berkaitan dengan dunia perkomputeran. Nah, di bagian ini, saya akan membagikan tips dan trik ataupun langkah-langkah bagaimana caranya untuk mengubah nilai yang pada raport begitu kita ubah atau kita konversikan menjadi suatu huruf yang kita kenal seperti A+, A-, B, B+, D, hingga F, seperti itu. Nah, di bagian ini saya sudah memberikan langkah-langkahnya seperti menggunakan if and, namun kali ini saya akan membuat langkah-langkahnya yang berbeda dari sebelumnya, yaitu saya akan menggunakan rumus VLOOKUP. Nah, bagi kalian yang masih belum menonton video saya yang menggunakan langkah-langkah if and, dimohon untuk melihat langkah-langkah sebelumnya, yaitu menggunakan rumus if and seperti itu. Nah, begini ini saya sudah mempunyai sebuah data di sini yang eh, langkah pertama yaitu cara satu menggunakan if and, cara yang kedua adalah VLOOKUP. Nah, untuk kalian yang masih belum menonton untuk langkah-langkah ataupun cara yang pertama yaitu adalah menggunakan if and, dimohon untuk menonton sebentar atau dapat menyimak video-video yang sudah saya buat tentang Excel di uh, di playlist Excel seperti itu. Nah, di bagian if and ini sebenarnya rumusnya sama-sama saja pada VLOOKUP, namun di if and ini dapat kita lihat untuk mendapatkan sebuah predikat ini seperti A, C, B+, dan lain sebagainya ini, kita dapat lihat bahwa rumusnya ini sangat panjang seperti ini ya. Tentunya ini akan menyulitkan kita bagi para dosen ataupun para guru begitu ya untuk menuliskan predikat, namun dengan rumus ataupun formula yang panjang, ribet, dan tidak teratur seperti ini ya. Alangkah lebih baiknya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu adalah dengan menggunakan rumus VLOOKUP. Namun sebelum itu, bagi teman-teman yang baru saja bertemu ataupun menemukan channel ini, alangkah lebih baiknya untuk mensubscribe channel ini terlebih dahulu, dikarenakan kami akan melakukan uh, memberikan informasi yang lebih menarik dari ini terkait Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua, terkhususnya bagi guru-guru, dosen, ataupun mahasiswa di dalam perkuliahannya seperti itu. Nah, begini ini saya akan melakukan dengan VLOOKUP, yaitu tanpa bertele-tele, yaitu dengan cara yang panjang seperti ini. Oke, kita langsung saja masuk ke caranya. Nah, di bagian ini, sebagai contoh, saya sudah mempunyai sebuah data. Data ini ada tabel, yaitu adalah presentasi UH1, UH2, UTS, dan juga UAS. Dan kita akan menghitung nilai akhir dengan bobot yang sudah kita sediakan di sini. Oke, sebelumnya kita akan mengisi di bagian presentasi UH1, UH2, UTS, dan juga UAS secara random begitu ya angkanya atau nilainya, dengan cara kita menggunakan rumus atau formula range between gitu ya. Kita ketikkan di sini range between. Oke, di sini sudah ada range between. Lalu kita pilih ke range between, lalu kita tekan di keyboard adalah tombol tab begitu. Lalu kita pilih untuk bottomnya, sebagai contoh saya ambil 40 hingga 100. Kita tutup kurung, lalu klik OK, lalu kita tarik hingga ke bawah. Oke, setelah itu kita pada angka ini kita akan buat angka ini menjadi angka baku, alias tidak bisa diubah kembali ataupun di random kembali dengan cara di blok terlebih dahulu. Setelah itu kita mengklik kanan dan kita mengklik di bagian copy, lalu kita pilih ke bagian paste spesial seperti itu. Nah, bagian ini kita pilih ke values atau value begitu ya. Nah, kita pilih OK, lalu kita klik save di bagian sini atau Ctrl plus S seperti itu. Lalu kita yang UH1 juga sama dengan run between, mengklik tab, lalu pilih paling kecil nilainya 20 hingga 100. Kita tutup kurung, lalu
kita tarik hingga ke bawah. Oke, seperti ini. Lalu kita kunci atau tidak bisa diubah dengan cara seperti langkah-langkah sebelumnya. Oke, setelah itu kita akan mengklik di UH1 atau UH2. Di sini kita akan isi lagi. Sebagai contoh, nilai terkecil 30, punya 100. Oke. Nah, bagi teman-teman yang sebenarnya sudah mengisi di bagian presentasi UH1, UH2 ini, mungkin teman-teman bisa men-skip video ini agar tidak terlalu lama durasinya begitu ya. Namun untuk teman-teman yang ingin belajar sungguh-sungguh, mungkin bisa untuk melihatnya sedikit demi sedikit agar tidak ada yang di-skip atau tidak ada yang terlewatkan seperti itu. Nah, mungkin kita akan saling belajar terhadap penggunaan Excel begitu ya. Oke, sekarang yang terakhir adalah bagi kuas. Kuas run between. Misal saya mau 40/100. Oke. Oke, yang di bagian UTS ini saya belum kunci, jadi copy lalu paste spesial lalu values. Oke, setelah itu untuk yang kuas ini kita juga akan membuat hal yang sama dengan cara copy paste spesial lalu values. Oke, ini sudah menjadi angka-angka yang tidak bisa diubah lagi alias tidak bisa dirandom. Lalu untuk yang nilai akhir kita akan masukkan sebuah bobot penilaian yaitu sebagai berikut. Untuk presentasi akan mendapatkan bobot 30%, untuk UH1 sebesar 10%, untuk UH2 sebesar 10%, untuk UTS sebesar 20%, dan yang terakhir adalah UAS sebesar 30%. Nah, untuk cara ini adalah sama dengan presentasi dikali dengan 30% bobotnya, dan setelah itu kita kunci dengan cara F4. Nah, kunci ini berfungsi agar apabila kita memasukkan data diri dari siswa ataupun mahasiswa ini, maka tabel di bagian bobot ini tidak akan mengikuti ke arah bawah begitu ya. Oleh karena itu ini kita akan kunci di bagian 30% terus begitu ya untuk di bagian presentasi seperti itu. Nah, setelah itu untuk UH1 kita kalikan juga sebesar 10%. Nah, 10% ini kita kunci dengan F4. Lalu kita tambahkan lagi dengan UH2. UH2 dikalikan dengan 10%. Lalu kita jangan lupa untuk mengklikkan F4. Lalu kita tambah dengan UTS. Kita kalikan dengan 20% dan kita kunci ya dengan F4. Setelah itu yang terakhir adalah UAS. UAS kita kalikan dengan 30% dan kita kunci dengan F4. Oke, setelah itu kita bisa mengklik enter. Oke, di sini dapat terlihat nilai akhirnya adalah 64,6 begitu ya. Setelah itu kita bisa menariknya hingga semua mahasiswa ataupun siswa di sini sudah terkena sorotnya begitu ya. Oke, di sini kita sudah mendapatkan nilai akhir. Lalu untuk yang terakhir adalah kita akan memasukkan predikatnya. Nah, untuk yang predikat yang pertama, apabila kita lihat di sini 64,6 itu akan masuk ke bagian nilai B begitu ya. Sedangkan untuk yang selanjutnya Aditya ini 51, maka akan masuk di grade C begitu. Demikian selanjutnya. Namun sebelum itu mungkin ini akan cukup ribet ataupun cukup susah begitu ya apabila kita mencocokkan satu demi satu dan kita harus melihat satu persatu apakah ini masuk A atau B atau C atau F seperti itu. Oleh karena itu kita akan menggunakan rumus VLOOKUP. Untuk rumus event teman-teman bisa melihat video-video yang sudah aku buat sebelumnya seperti itu. Oke, di sini saya akan hapus dulu. Nah, di bagian VLOOKUP ini sebenarnya cukup mudah dan sangat simpel, yaitu kita membutuhkan sebuah tabel bantuan lagi di sini ya, yaitu adalah rentang nilai.
Nah, di bagian rentang nilai ini kita akan memasukkan nilai yang terkecil hingga nilai yang terbesar seperti itu. Nah, yang terkecil ini kita lihat dari yang terbawah, yaitu adalah yang F begitu ya. Yang F ini dapat terlihat nilainya yang paling terkecil adalah 0 gitu ya. Karena itu kita isi 0 dengan grade F. Kemudian selanjutnya adalah 41 dengan grade D, lalu 51 dengan grade C, kemudian 61 dengan grade B, lalu 71 dengan grade B+, lalu 81 ini dengan grade A, dan yang terakhir adalah 91 dengan grade A+. Oke, setelah itu apabila kita sudah membuat tabel bantuan ini, kita bisa menggunakan rumus VLOOKUP dengan baik dan benar tanpa adanya kesalahan gitu ya. Oke, di sini kita ketikkan saja sama dengan VLOOKUP. Nah, di sini sudah muncul VLOOKUP, kita bisa mengklik enter atau mengklik tab gitu ya maksud saya. Oke, di sini sudah masuk tab, lalu kita bisa mengklik rumusnya di sini atau kita bisa mengklik di bagian efek ini untuk mempermudah kinerja kita dalam membuat rumus yang panjang begitu. Nah, di bagian ini untuk di sini kita dapat lihat ada 4 bagian yang harus diisi, yaitu adalah lookup value, table array, column index number, dan yang terakhir adalah range lookup gitu ya. Nah, untuk yang pertama adalah lookup value, ini berfungsi untuk bagian mana yang akan kita cocokkan gitu. Nah, di sini kita akan mencocokkan di bagian nilai akhir. Nah, di bagian nilai akhir ini ada di K7 seperti itu ya. Lalu untuk yang selanjutnya adalah tabel array. Tabel array ini adalah tabel mana yang akan kita gunakan untuk acuan sebagai K7. Nah, di bagian ini sebenarnya sudah kita buat di sini ya. Tabel bantuannya yaitu adalah di sini. Oke, setelah itu di T7 sampai U13, yaitu dari angka 0 hingga huruf A plus begitu ya. Lalu kita jangan lupa untuk menguncinya dengan mengklik F4. Kita kunci U13 dan juga T7-nya juga. Lalu setelah itu kita pilih di bagian kolom index number. Kolom index number ini bagian apa yang akan kita masukkan kepada predikat ini. Nah, bagian predikat ini kita sebenarnya akan memasukkan grade-nya ya, atau huruf-huruf yang akan kita masukkan. Oleh karena itu, kita masukkan angka 2, yang mana ini mengindikasikan bahwa di bagian tabel bantuan ini adalah angka 1 di bagian sini tentang nilai, sedangkan di grade ini adalah angka nomor 2 begitu. Sedangkan oleh karena itu kita tuliskan nomor 2 di sini ya. Lalu selanjutnya di bagian range lookup di sini ada logikalnya tuh ada 2, yaitu adalah true dan false. Untuk yang false adalah angkanya harus presisi ataupun sama begitu ya. 41 maka dapatnya D, selain 41 maka dapatnya yang lain gitu ya. Untuk yang true maka hasilnya diharuskan rentang gitu ya, rentang nilai. Oleh karena itu kita akan menuliskan di bagian sini adalah true begitu ya. Oke. Nah, di bagian true, setelah itu apabila sudah terisi 4-4 seperti ini, kita bisa mengklik OK. Nah, di bagian ini kita sudah menghasilkan sebuah predikat B untuk Abraham seperti itu. Lalu kita bisa menariknya hingga ke bawah. Oke, di sini kita sudah menghasilkan predikatnya seperti ini. Dapat kita lihat untuk rumusnya cukup simpel dan cukup singkat gitu ya, dibandingkan rumus yang kita sudah buat di bagian sebelumnya, yaitu adalah rumus event. Apabila kita lihat rumusnya di sini, rumusnya cukup panjang, cukup ada yang mungkin ada yang salah mengetikkan dalam titik koma ataupun kutip, ataupun rumusnya kurang seperti itu. Oleh karena itu, saya menghimbau atau menyarankan untuk menggunakan rumus VLOOKUP. Namun bagi teman-teman yang ingin belajar bagaimana caranya untuk menggunakan event, teman-teman bisa menggunakan rumus event sebagai acuan juga seperti itu.
Nah, mungkin sekian dari saya terkait cara melakukan konversi rentang nilai menjadi huruf secara mudah, yaitu dengan menggunakan VLOOKUP. Bagi teman-teman yang ingin menggunakan event, boleh-boleh saja. Dan bagi teman-teman yang ingin menggunakan VLOOKUP juga boleh-boleh saja. Oke, mungkin sekian dari saya. Apabila teman-teman suka dengan video ini, bisa di like, di komen, dan juga di subscribe channel ini agar lebih berkembang di kemudian harinya. Oke, selamat datang dan sampai jumpa di video-video berikutnya.